Oke, oke, teman-teman, ini maaf tadi ini zoom-nya nggak berbayar, jadi nanti nanti aku jelasin semua sampai kalau udah selesai slide-nya. Kalau memang ada pertanyaan baru teman-teman langsung nanya aja. Atau ada yang mau masih kasih kasih pernyataan, atau ini bisa nanti di terakhir. Oke, saya izin matiin kameranya biar suara saya bisa kedengaran. Oke, isu pendidikan menurut Ampenan News, ada beberapa isu pendidikan yang terjadi di salah satunya adalah kasus bully yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, bahwa sering orang yang uh, sebagai pelaku uh, pelaku bully, kadang orang-orang yang salah dalam mempergunakan kekuasaan, seperti misalkan lebih kuat atau merasa bahwa dia lebih lebih ganteng atau lebih cantik. Jadi di situ ada atau salah dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dari kelebihan dari kekuasaannya, dia menggunakan itu untuk membuli orang lain. Oke, next. Dan bulian yang dilakukan itu kadang bukan hanya 1-2 kali, tapi terus menerus. Tadi juga kita sudah bahas tentang ada beberapa kasus atau jenis-jenis bulian. Oke, next. Udah ya? Oke, memiliki kontrol diri yang rendah. Biasanya ini terjadi di keluarga. Jadi peran anak kurang dikontrol atau dididik, atau memang dari masalah keluarga, atau di anak sering di orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, sehingga dari situ bisa menimbulkan atau menemukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak tersebut, sehingga bisa bisa di bisa apa namanya bisa menyimpan dendam atau ini, sehingga bisa dilakukan ke orang lain. Jadi efek dari memiliki kontrol diri yang rendah dari keluarga. Nah, faktor lingkungan keluarga dari keluarga yang juga kurang harmonis, dari hubungan orang tua dan anak juga, kekerasan dalam keluarga juga bisa membuat anak untuk memiliki karakter yang tidak baik. Nah, media massa menonton kekerasan, seringkali media massa ini juga anak-anak atau orang yang sering menonton kekerasan di TV, menonton apapun bentuk kekerasan itu biasanya bisa dipraktekkan juga ke orang lain setelah menonton itu, efek dari media massa. Tapi bukan berarti kita tidak tidak menyalahkan media massa, karena media massa juga bisa menolong kita untuk mencari banyak informasi atau melihat hal-hal yang disampaikan melalui media massa, TV dan sebagainya. Oke, merasa bahwa memiliki kelebihan daripada temannya yang dibully. Yang tadi terkait kelebihan tadi, memiliki kekuatan yang tadi sudah saya jelaskan dari awal tadi, memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari temannya, atau rasa bahwa dia lebih dari temannya, sehingga dari kekuasaannya dia salah dalam mempergunakan itu untuk membuli teman atau orang-orang di sekitarnya. Oke, rasa iri yang tadi sudah dibilang sama Niat tadi.
jadi juga termasuk dari bully. Okay, next. Oke, ini untuk langkah penanganan. Yang perlu dilakukan adalah yang perlu dilakukan adalah mencari atau mencermati apa penyebab dari atau apa pemicu dari bully tersebut, berlaku secara fisik dan yang dilakukan. Memperdayakan para pengamat dan yang pola pikir yang salah dan mengembangkan empati pelaku dan pengamat. Oke, ini untuk langkah penanganan. Oke, next, kalau misalkan langkah penanganan ini pun kalau di sekolah bisa dilakukan antara guru dan bisa dilakukan pertemuan antara guru dan orang tua, bisa dilakukan secara rutin untuk membahas ketika anak-anak membuat pelanggaran. Ada evaluasi antara guru dan orang tua untuk membahas kenapa anak ini seperti ini, dan evaluasi itu penting untuk dilakukan setidaknya beberapa minggu atau sesuai dengan waktu yang itu ditentukan, dilakukan terus sehingga bisa menangani kasus yang terjadi. Nah, respon yang tidak boleh dilakukan. Oke, ini respon yang tidak boleh dilakukan oleh misalkan orang tua terhadap anaknya yang anaknya yang menjadi korban bully. Misalkan bertanya, emang kamu ngapain? Justru kata-kata begini akan membuat dia untuk makin down. Oke, minta mereka mengabaikan. Tidak apa-apa kalau tidak apa-apa, nanti juga orang yang membuli kamu palingan akan makin lama akan menjadi bosan mengabai. Karena ini juga respon yang tidak boleh dilakukan atau ini juga hal yang negatif yang tidak boleh dilakukan. Menawarkan bertindak memperbaiki pemecahan masalah. Jadi kalau anak buat kasus di sekolah, kadang-kadang yang terjadi adalah anak meminta orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Atau malah sebaliknya. Oke, next. Nah, respon yang harus dilakukan listening ini apa ini? Aduh, lihat bahasa Inggris ini kurang. Yang ikut bahasa Inggris. Oh ya, oke. Apa ini? Empowering. Oh ya, ya. Karena niat menjaga bahasa Inggris. Oke, ini untuk hai saudara-saudara yang kekasih. Ingatlah hal ini, setiap orang ya. Kasih full screen, screen kasih full biar tulisannya kelihatan. Oh ya, betul. Ya, good. Anda dosen gimana? Saya ingat kalau misalkan teman-teman punya 20 slide presentasi, biar tidak membosankan langsung share, langsung full screen, karena nanti audiens lihat ini 20 slide palingan lama dan membosankan. Jadi mereka biar tidak lihat slide. Listen. Hai saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau teman yang menjadi korban kasus bully, penting sekali untuk kita tidak menyalahkan anak tersebut seperti yang tadi
contoh dari yang tadi itu, emangnya kamu ngapain yang tadi kata tes slide sebelumnya. Tapi penting sekali untuk kita listening, mendengar ya, mendengar apa yang menjadi permasalahan dari anak itu, kemudian kita berusaha untuk menolong dia untuk tetap kuat dan mencari jalan keluar dalam menghadapi apa yang dia alami. Oke, next. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Next. Mendidik anak-anak tentang apa itu kasih. Jadi kasih merupakan bagian penting untuk diajarkan dan terus dilakukan, karena dengan menghidupi dan melakukan kasih sudah pasti tidak pasti kita tidak akan bukan kasih sama jenis. Jadi itu yang harus kita lakukan tentang kasih, mengasihi melalui pengajaran secara verbal atau secara tindakan. Next. Yesus tidak pernah mengajarkan bully dalam bentuk sekecil apapun. Karena itu sebagai umat Kristen kita harus ikut berusaha sama untuk menghilangkan praktik bully. Itu adalah bagian panggilan kita untuk mengasihi sesama manusia. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau, takutnya ini Zoom udah mau habis. Ada yang mau langsung tutup aja itunya, apa namanya? Keluarin aja apa itu PPT-nya. Ada yang mau ini kasih pernyataan menanggapi dari slide yang tadi? Oh bro, tadi penyebab tadi bisa nggak sih penyebabnya karena faktor latar belakang gitu kan, latar belakang keluarganya sama ekonomi, ras, sangat berpengaruh coy. Iya betul. Di Kalvari kampus yang rohani saja itu sering terjadi, apalagi yang di luar kan. Iya. Tahu dari mana iya, kalau Kalvari kampus rohani? Gimana? Maksudnya Abang Tinus Maaf, tahu dari mana? Kak Yos. Tahu Ada dari mau mana tanya. Kalvari kampus rohani itu? Iya, betul. Di situ bisa berpengaruh juga, jadi buat dia untuk tidak percaya diri, bahkan minder. Apalagi kalau sekolahnya di sekolah-sekolah yang orang murid-muridnya tuh semua berada atau memiliki apa kayak orang-orang kaya seperti itu, pasti dia akan minder juga. Oke, siapa yang mau bertanya tadi? Niat, Oh, iya. Kakak Maria mau bertanya. Enggak, itu kan kayak tadi tuh aku kan ini bahas bully kan, bully. Ini bully di sekolah apa bully secara umum sih? Itu secara umum, bukan secara umum tapi ini kayaknya lebih ke pendidikan. Oh, pendidikan, oke lah. Jadi mungkin kalau lebih ke sekolah. Okay. Ini mata kuliah apa soalnya? Sorry. Ini banyak, mata kuliah apa?
banyak nanya nih. Pak anak dan remaja. Tinos, I love you. Ini kan audiens toh Iya. kakak. Namanya juga bertanya banyak lah. Nah oke lah kalau memang pendidikan, karena memang aku juga punya ini kan beberapa kali tuh aku tuh bukan saja Kalau banyak di nanya biasanya nyari-nyari pertanyaan biasanya. diam kau. Ya dari Bentar, sorry, saya ini potong bentar ya, maaf. Iya. Kalau misalnya ntar Zoom-nya mati, itu otomatis dia akan terekam sendiri kan, tersimpan itunya. Nanti Iya. dia kasih Yang tahu di-record. pemberitahuan 10 menit lagi Zoom akan di Nantilah kalau pas Nah. 5 menit lagi terus keluar terus masuk lagi gitu. Jadi Enggak. ini, Ya, nggak lanjut. masuk lagi maksudnya loh. Udah cukup. bentar aku tanya dulu loh. Ini Sabar. loh dia Kak Maria tuh masih belum sampai-sampai loh pertanyaannya. Iya. Kenapa Udahlah. ini? Pasti ada Udahlah, kakak kan udah selesai, Gini, sabar aja. Kak. saran biasanya kalau banyak pertanyaan, saran dari aku lanjut S2. Bagus. Nanti mau lanjut tapi Bagus. enggak kan ini kita kan belajar pendidikan dan benar-benar aku tuh baru dapat soal bullying ini loh, karena kayak gimana ya, itu bullying tuh kan ini banget sih, karena aku tuh FYP TikTok aku tuh penuh banget dengan yang namanya bullying di sekolah, sampai tuh kayak nggak tahu mungkin kalian yang sering buka TikTok juga mungkin nemu ya, kayak ada tuh yang sampai harus diamputasi kakinya, ya nggak pernah nggak ketemu nggak siswa sekolah, terus ada juga yang sampai depresi harus ke dokter gara-gara dibully. Nah tapi dari sekolah itu nggak ada tindak lanjutin gitu loh, kayak tutup mata dari segala hal yang terjadi kan. Nah ini kan kita lagi bahas pendidikan nih kan. Iya. Nah Apa sih? ya, Lanjut Jos. jadi maksudnya kayak gimana nih tindak lanjutan dari sekolah dengan kasus-kasus yang kayak gini, kan kasihan juga gitu loh, sampai karena itu tuh benar-benar yang sekolah tuh nggak ada apa sih namanya, kayak benar-benar tutup mata gitu, nggak peduli gitu, kayak anggap itu cuma bercanda. Itu sampai ada tuh yang guru yang bilang kayak itu kan cuma lelucon aja gitu, bercanda, sampai kayak gitu. Maksud aku tuh kayak gimana gitu dari pihak sekolah harus kayak gimana kalau nemu hal-hal. Contohlah kalian punya sekolah gitu, Joshua punya yayasan sekolah gitu kan, ketua yayasan kamu Jos, kira-kira kamu harus kayak gimana gitu, itu jika itu terjadi di sekolah kamu gitu. Kalau terjadi di sekolah dan sekolah tidak memperhatikan kasus-kasus seperti itu, menurut saya perlu dipertanyakan lagi saya sekolahnya, terus visinya, karena memang untuk mencegah hal itu kan harus dari pihak sekolah dan orang tua. Entah, saya sudah jelasin di slide sebelumnya, itu harus ada pertemuan rutin. Gini aja deh, kamu aja deh, kamu sebagai pemilik sekolah nih, sebagai yayasan gitu, kan kalau macam pertemuan gitu pun kalau macam udah terjadi nih yang kayak tadi aku bilang, kayak sampai harus diamputasi kaki, kamu sebagai yayasan, kamu sebagai dari pihak sekolah, apa yang harus kamu lakukan gitu? Apakah kamu harus menghukum orang-orang yang maksudnya kayak anak-anak yang melakukan itu, apa cuman harus ada pertemuan doang gitu sama orang tua terus ngomong gitu? Karena ini kan sampai Aku boleh jawab nggak Kak? Boleh Atau Kak, nanti aduh cinta banget aku sama lu Tin. Kak, atau aku keluar sama aku cinta banget sama Kakak. Aduh. Enggak bercanda kayak. Iya, aku juga bercanda. Tenang aja. Terus deh. Alah. Aku kira serius, astaga. Ya lanjut deh. Jadi gini saudara-saudara ya. Kan bully itu kan nggak bisa dihindari ya, seperti yang tadi Kak Maria cari solusi bagaimana untuk bisa menghindar dari bullying gitu kan. Aku pikir bullying itu nggak bisa dihindari karena itu udah ada dimanapun gitu, maksudnya di setiap orang itu pasti ada gitu. Bullying itu kan artinya meremehkan orang lain gitu kan. Jadi aku pikir
Yang tadi seperti tadi aku bilang, kayak di STT aja tuh ada gitu. Ada gitu orang yang meremehkan satu dengan yang lain tuh ada gitu. Gitu kan? Sejak dalam pikiran loh, belum dalam tindakan ya, dalam pikiran. Itu aja udah ada gitu. Itu udah bully itu sebenarnya kan. Yang aku pikir yang harus dicari solusinya bukan menghindar dari bullying, tapi bagaimana membentuk mental gitu untuk menghadapi bullying itu gitu. Kalau aku loh ya, menghadapi mental. Gimana Ibu Dewi? Puji Tuhan sih kalau dia tahan, kalau dia terima. Masalahnya kalau dia tidak terima, malah menekan, malah menyakitkan hati, karena setiap sifat dan karakter seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, oke gitu ya, candaan, biarin aja. Ada juga yang sampai-sampai ya merusak batin dia gitu loh. Ya betul itu, apalagi sampai udah terluka gitu kan. Ya. Itu bukan yang bullying yang biasa gitu loh, itu udah luar biasa sekali gitu loh. Jadi mungkin mental yang rusak. Nah makanya kenapa itu terjadi, karena mungkin mentalnya belum kuat gitu. Jadi mungkin ini mental yang belum kuat ini yang pembulinya apa yang dibulinya? Yang dibulinya lah. Pembuli. Iya, tapi kita juga kan nggak bisa bilang kayak, oh kamu yang bully, kamu sih mentalnya kurang kuat gitu kan? Ya nggak bisa kayak gitu deh. Bukan, karena nggak juga. Maksudnya kan yang salahnya juga yang bully loh. Ini kita memposisikan diri, yang salah itu ya tetap yang bully gitu loh. Nah makanya untuk menghindar dari bullying itu nggak bisa. Tadi aku udah jelaskan kan kalau bullying itu nggak bisa dihindari gitu. Ya, jadi nggak bisa dihindari kan. Sejak dalam pikiran udah ada. Aku pikir Maria ini bisa nggak sih gitu. Itu aja udah bully itu sebenarnya kan. Nah makanya aku bilang tadi gitu. Kita nggak bisa menghindar dari bullying. Maka dari itu yang harus dilakukan oleh guru adalah bagaimana mengajari anak untuk mentalnya kuat gitu untuk menghadapi itu gitu. Itu sebenarnya bisa gitu. Anak yang tersinggung itu kan, orang tersinggung itu kan pilihan gitu. Dia mau tersinggung atau tidak gitu kan. Kalau dibilang hitam atau gimana gitu ya, itu aku bodo amat aja kan. Kan hitam tuh kan nggak buruk gitu. Orang yang menganggap hitam itu buruk, berapa menit lagi waktu habis. Terus bagaimana dengan orang yang membuli? Iya. Bagaimana dengan orang yang membuli itu? Iya, tetap ada konsekuensinya kalau ketahuan. Udah mau putus ya? Gini. Aku yang itu loh. Enggak. Seperti yang aku alami loh. Orang pembuli itu nampak orangnya, padahal dia tuh masih nampak pembuliannya, sekiranya gitu. Bagaimana tuh sama orang yang menyindir itu? Oke, bentar. Ya kalau sama orang yang mungkin itu karakteristik dengar dulu tuh gurunya ya, sabar. Bully gitu ya. Sabar sebagai guru-guru harus mendidik gitu. Mendidiknya bukan cara paksaan, tapi secara halus dengan mengeluarkan kata-kata bijak. Sama seperti ada contohnya, bukan bully sih, kayak si Daud sama Saul gitu loh. Ketika si Saul sebenarnya untuk menyerang si Daud, tapi ada sesuatu hal yang Daud buat untuk bisa menyadarkan si Saul gitu. Boleh nggak balas dendam? Ya kita sebagai karena sekarang kita kan sudah tahu kan bully itu tidak baik sebagai anak-anak Tuhan gitu. Ya tentu balas dendam nggak baik gitu. Solusinya aja buat orang yang suka bully ya. Tapi kalau balas dendam dengan memberi gimana? Apa? Balas dendam dengan memberi. Balas dendam dalam memberi. Memberi apa ini? Memberi luka. Memberi apa? Memberi luka. Ini gimana nih? Bentar. Ini gimana nih? Pertanyaan kalian sudah salah. Ini kalau pas putus zoom-nya langsung record-nya tersimpan kan? Yospan? Iya. Tadi biasanya gitu, tapi dia simpannya di apa atau di situ tuh aku belum tahu kan, linknya dari situ. Tapi tergantung di kakak sih, tergantung di punya kakak situ. Biasanya gitu sih kalau pas selesai itu
ininya rekamannya langsung ini tersimpan. Atau gini aja deh, supaya nggak di tag dulu baru kita berdebat, kita lawan Kak Tinus. Kalau ada waktu nggak apa-apa, kita ini matiin aja dulu biar recordnya tersimpan. Setelah itu kalau mau diskusi ya join lagi, mati linknya. Nggak mau lah. Aku stop dulu ya. Aku stop dulu ya. Iya, jadi untuk menangani kasus seperti itu penting sekali untuk ya anak ya kalau beda cerita lah, kalau memang guru dan pimpinan kepala sekolahnya benar-benar mengabaikan kasus tersebut. Bahkan mungkin antara guru gimana tuh Kak? Tapi ini kan pimpinannya sendiri yang mengakuinya. Tapi gimana itu tuh? Nah itu beda kan. Gimana? Tapi untuk setidaknya bisa itunya dipanggil, muridnya dipanggil, terus cari apa apa penyebab dari kasus tersebut. Jadi intinya, kemudian jadi intinya gini aja gitu loh, supaya ini nggak terjadi ya. Maksudnya kayak sekolah harus bertanggung jawab kepada orang yang dibully. Nah, sekolah pun juga harus punya konsep ini buat anak yang membuli gitu loh. Contohnya kayak nggak usah. Kalian kalau gimana debat muridnya nggak ini, gimana muridnya nggak berdua sama-sama debat di sini gimana sih? Gitu gimana dong? Gurunya membuli, ya dipecatlah gurunya berarti. Gimana muridnya nggak membuli, gurunya kayak gitu. Dikasih mana dong? Oh punya dendam ya deh sama guru? Enggak, aku nggak mau dendam-dendam. Enggak, gini aku seperti yang aku lihat sih, seperti yang nyatanya kan aku menyampaikan sesuai kenyataan toh. Nah ini beratnya bagaimana dengan murid nggak membuli padahal gurunya pun kayak gitu membuli. Iya betul. Yang penting gurunya ada niat. Yang penting gurunya ada niat ya. Oh berarti niatnya membuli gitu. Iya betul. Oke, terima kasih. Yes, itu bisa langsung Oke, terima kasih untuk waktu dan kesediaan teman-teman. Kalian luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya. Kita semua. Dan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas akhir teman-teman semua. Oke, terima kasih Tinus, terima kasih Dewi, Niat, Maria, Pak dosen, Yospan, Pak dosen terbaik sepanjang sejarah dunia. Sejarah manusia. Oke, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Sekarang nggak mau. Kita diskusi di kampus. Aku nyari topik yang menarik lah. Kita diskusi setelah lulus ya, lulus dari kampus. Aku soalnya mau nyerang. Aku mau nyerang kampus soalnya. Aku banyak loh menemukan hal begini-begini. Ya. Di STT kita pun banyak kayak gitu. Iya. Padahal hamba Tuhan. Nah, makanya sabarnya. Aku mau nyerang kampus kita. Makanya kita setelah mau diskusi hal ini setelah lulus gitu loh. Oh, ya. Gimana dengan kampus-kampus yang lain? Kita aja kayak gitu. Kampus kita kayak gitu banyak juga loh untuk di apa itu? Karena di estetik kita juga ada banyak mahasiswa yang gitu-gitu masih belum ada, maksudnya nggak ada perubahan gitu loh. Berarti Kak Tinus mau selesai kasih aja dulu skripsinya bully-bulian. Ya masalahnya sih itu bagaimana sih cara mengatasi hal itu? Kembali lagi bulian ini terlepas gitu. Oke, ini aku lagi biar pembahasannya nggak panjang lebar, ini lagi kita lagi record, takutnya ntar besok pagi nggak bisa dipotong ya. Kaget ada undangan masuk dari udah di stop aja, Oke, terima kasih. Udah stop aja, stop.